Selamat datang di fatherless.idn, tempat di mana fatherless bukan alasan buat nyerah, tapi jadi alasan buat bangkit. Di sini kita ngobrol jujur, tanpa drama, dan gak boleh playing victim. Kalau kamu ngerasa sendiri atau bingung harus gimana, tenang, kamu gak sendiri. Kita belajar bareng, berbagi insight, dan tumbuh jadi versi terbaik diri kita. Dan kalau kamu para penyintas fatherless yang udah jadi father, ini bukan cuma soal kamu lagi. Ini tentang gimana kamu bisa jadi ayah yang lebih baik, biar siklus fatherless nggak terus berulang. Siap? Kita gas. Kenapa aku nggak pernah ngerasa cukup? Kamu pernah punya perasaan, seberapa keras pun kamu usaha, kamu tetap merasa nggak cukup. Kamu udah capek-capek belajar, kerja, capek usaha, tapi tetap aja ngerasa kurang dibanding orang lain. Udah coba buat berubah, tapi masih ada perasaan, aku ini siapa sih? Emang aku pantas? Parahnya lagi, kadang kita bahkan nggak sadar kalau kita lagi ngeremehin diri sendiri. Kita kira ini biasa aja, padahal tanpa sadar sebenarnya kita udah masuk ke pola menghancurkan diri sendiri. Tapi kenapa kita bisa kayak gini? Dan gimana cara kita lepas dari perasaan ini? Kenapa kita sering meremehkan diri sendiri? Sebenarnya, pola ini nggak muncul begitu aja. Ini kebentuk dari apa yang kita jalani dari pengalaman kita di masa lalu. Seperti pola pikir yang kebentuk dari kecil, cerminan masa kecil. Gimana cara orang lain memperlakukan kita di masa kecil? Hal itu sering jadi cermin buat kita lihat diri sendiri. Anak yang tumbuh dengan validasi dari orang tuanya, yang mendapatkan pujian atas usahanya, bakal lebih percaya diri. Sementara anak yang selalu dibanding-bandingkan, diabaikan, atau nggak pernah diapresiasi, banyak yang tumbuh dengan pola pikir, aku harus lebih baik kalau mau disayang. Kalau aku nggak cukup baik, aku nggak layak dihargain. Misalnya kalau dari kecil kita jarang dipuji, setiap pencapaian kita selalu dianggap biasa aja. Hal ini bakal kebawa sampai kita gede. Akhirnya, berapapun usaha kita, rasanya itu tetap kurang. Terus, luka dari masa lalu, bekas luka yang nggak terlihat. Luka batin itu nggak selalu yang dramatis kayak dianiaya atau kesedihan atas kehilangan yang besar. Kadang, sekedar nggak pernah dapat pengakuan, selalu dibilang jangan manja, atau dibiarkan menghadapi masalah sendiri, bisa bikin kita tumbuh dengan pola pikir, aku harus kuat sendiri. Aku nggak layak dapat bantuan. Banyak anak fatherless yang tumbuh dengan pola pikir seperti ini. Kalau aku ngeluh, berarti aku lemah. Kalau aku minta tolong, berarti aku nyusahin orang lain. Akhirnya kita jadi keras sama diri sendiri. Hal ini bagus, tapi kita juga harus sadar kalau kita sebenarnya juga berhak dihargai. Faktor masa lalu lainnya mungkin karena perbandingan sosial. Terkadang kita ngelihat yang wow, melupakan yang jadi kenyataan. Kita hidup di era media sosial, dan seringkali kita lupa kalau yang kita lihat di sana itu cuman bagian terbaik orang lain, bukan realitas mereka setiap hari. Kayak kamu ngelihat teman SMA yang sukses bisnis, terus beli mobil. Kamu ngelihat orang lain umur 20-an udah punya rumah sendiri. Tapi, yang kamu nggak lihat adalah perjuangan di balik itu semua. Kita cuma lihat hasil akhir, nggak lihat prosesnya. Akhirnya, kita jadi kecil hati karena ngerasa kita jauh tertinggal. Ada juga karena perilaku menghancurkan diri sendiri tanpa sadar. Ada lingkaran setan dalam kondisi merendahkan diri. Ketika kita merasa nggak cukup baik, kita jadi takut mencoba. Karena takut mencoba, kita nggak berkembang. Karena nggak berkembang, kita makin ngerasa nggak cukup. Dan lingkaran ini terus berulang di kehidupan kamu yang lama. Misal kamu mau daftar kerja di tempat yang bagus, tapi sebelum daftar kamu mikir, kayaknya aku nggak bakal keterima deh.
Akhirnya nggak jadi daftar. Padahal mungkin aja kalau kamu nyoba, hasilnya bakal beda. Bisa jadi kamu diterima, atau kamu gagal, tapi kamu dapat pengalaman dan mungkin kamu dapat relasi baru. Terus gimana cara membangun penghargaan diri? Ada beberapa cara. Yang pertama, sadari dulu, penghargaan diri itu bukan sesuatu yang didapat dari orang lain. Berhentilah menunggu pengakuan. Kita sering mikir, kita baru merasa berharga kalau orang lain mengakui kita. Padahal penghargaan diri itu harusnya datang dari diri kita sendiri. Kalau kita selalu nunggu orang lain buat ngakuin kita bakal selamanya ngerasa kurang. Kedua, ubah cara bicara ke diri sendiri. Pernah dengar kan istilah kata-kata itu doa? Kamu sadar nggak? Kadang kita ngomong ke diri sendiri dengan cara yang nggak akan pernah kita lakuin ke orang lain. Kayak, bodoh banget sih aku nggak bakal bisa. Fix, aku udah gagal ini. Kalau kamu nggak mau ada orang yang ngomong kayak gitu ke kamu, kenapa kamu ngomong kayak gitu ke diri sendiri? Ganti dengan kata-kata yang lebih baik untuk ngomong ke dirimu sendiri. Ketiga, jangan takut berbuat gagal dan jatuh. Gagal itu pelajaran, bukan akhir segalanya. Kita sering mikir kalau gagal itu akhir dari segalanya. Padahal gagal itu cuma tanda kalau ada sesuatu yang perlu kita perbaiki, bukan bukti kalau kita nggak layak. Kita gagal ujian nih, kita beranggapan kalau udahlah ini memang aku yang bodoh. Padahal itu cuma tanda kalau kita kurang belajar di bagian tertentu. Atau kita gagal bisnis, terus kita beranggapan berarti emang aku yang nggak berbakat. Padahal itu cuma tanda kalau ada strategi yang perlu diperbaiki. Keempat, kurangi suka banding-bandingin. Fokus ke diri sendiri. Yang sedikit tiap hari itu lebih baik. Daripada terus bandingin diri sama orang lain, coba tanya ke dirimu sendiri. Apa aku lebih baik dari kemarin? Fokus untuk jadi lebih baik dari dirimu yang kemarin, bukan dari orang lain. Dan yang kelima, punya lingkungan yang sehat. Orang di sekitar itu berpengaruh. Siapa yang ada di sekeliling kita itu ngaruh banget ke cara kita ngelihat diri kita sendiri. Kalau kita terus berada di lingkungan yang merendahkan kita, nggak heran kalau kita selalu merasa kurang. Jadi, mulai sekarang, pilih lingkungan yang sportif, yang bisa bantu kamu tumbuh. Kita udah cukup hidup dalam bayangan rasa nggak berharga. Sekarang, waktunya kita kasih diri kita sendiri penghargaan yang pantas. Kamu bukan gagal, kamu bukan kurang, kamu hanya sedang dalam proses. Tulis di komentar satu hal kecil yang kamu hargai dari dirimu sendiri hari ini. Jangan lupa like dan follow. Juga share video ini ke teman-temanmu yang butuh dengar ini. Karena di sini kita tumbuh bareng.